Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang dan berkat Tuhan turun dengan limpahnya bagi kita sebagai anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministri. Kita akan belajar firman Tuhan yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Masih di sesi yang ke-12, dimuliakan atau glorification Allah. Tetapi pada bagian ini secara khusus merupakan bagian yang ketiga. Jadi sesi ke-12 dimuliakan atau glorification Allah saya sudah sampaikan di bagian pertama maupun bagian yang kedua. Ini merupakan bagian yang ketiga, secara khusus membahas tentang klausa pengangkatan gereja atau rapture menurut 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 18. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai dengan 52, Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ada 3 kajian Alkitab terkait dengan pengangkatan gereja atau rapture. Pertama dikaji dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Firman Tuhan menyatakan demikian. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Allah telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Menarik sekali. Ada klausa-klausa yang kita perlu perhatikan dari teks yang saya sudah sampaikan tadi, yaitu 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 terkait dengan rapture atau pengangkatan gereja. Kajian Alkitab yang kedua terkait dengan pengangkatan gereja diambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Teks yang kedua, prasa-prasa yang akan kita pelajari, maksud saya klausa-klausa yang akan kita pelajari, itu ada di
Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kajian Alkitab yang ketiga terkait dengan pengangkatan gereja atau rapture bisa dilihat dari 1 Korintus 15 ayat 51 sampai dengan ayat 52. Firman Tuhan berkata demikian. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi napiri yang terakhir. Sebab napiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Umat Allah ini berkati Tuhan Yesus Kristus. Klausa pengangkatan gereja menurut 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, 1 Korintus 15 ayat 51 sampai dengan 52, Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 ini menghasilkan 12 pernyataan penting yang perlu kita perhatikan sebagai penguat terkait dengan pengangkatan gereja. Klausa pertama bunyinya seperti ini. Kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengakui tentang mereka yang meninggal. Ini terdapat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 yang memberi makna bahwa Paulus tidak mau jemaat Tesalonika tidak mengetahui bahwa ada harapan bagi orang percaya yang masih hidup terkait dengan keluarga atau saudara seiman yang telah meninggal dunia. Hubungan dengan pengangkatan gereja adalah klausa ini mengandung makna bahwa ada harapan bagi saudara semua, saudara seiman, untuk bersama-sama di kemudian hari saat kedatangan Tuhan. Sekalipun seketika di bumi ini telah berpisah karena maut atau kematian. Selanjutnya, klausa kedua bunyinya seperti ini. Yesus telah mati dan telah bangkit. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah. Klausa ini ada di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14, bermakna bahwa karena setiap orang percaya meyakini Yesus telah mati dan telah bangkit, maka keyakinan yang sama juga orang percaya yang telah meninggal dunia akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Hubungan dengan pengangkatan gereja adalah klausa ini mengandung makna bahwa saat kedatangan Tuhan, maka setiap orang percaya yang telah meninggal dunia akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Luar biasa, saudara-saudara. Selanjutnya kita perhatikan klausa yang ketiga. Bunyinya seperti ini. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15, hal tersebut bisa kita temukan kalimatnya atau klausanya. Ini bermakna bahwa setiap orang percaya yang masih hidup saat kedatangan Tuhan tidak akan pernah mendahului orang-orang salehnya yang telah meninggal dunia bertemu Yesus Kristus. Hubungan dengan pengangkatan gereja adalah klausa ini ingin menyatakan atau mengandung makna bahwa saat kedatangan Tuhan, maka setiap orang percaya yang masih hidup tidak akan mendahului orang-orang yang telah meninggal di dalam Tuhan untuk bertemu Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya ada klausa keempat. Perhatikan baik-baik. Bunyinya seperti ini. Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ini bisa kita temukan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16.
Klausa ini bermakna bahwa kronologi pengangkatan gereja ditandai dengan Tuhan sendiri turun dari sorga dan umat Allah yang telah meninggal dunia akan lebih dahulu dibangkitkan. Hubungan dengan pengangkatan gereja, klausa ini mengandung makna bahwa peristiwa kedatangan Tuhan ditandai dengan Tuhan sendiri turun dari sorga untuk membangkitkan orang-orang salehnya yang telah meninggal dunia. Masih di dalam 1 Tesalonika 4, saudara-saudara, terkait dengan klausa-klausa, maka kita menemukan klausa yang kelima. Bunyinya seperti ini. Kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Kita bisa temukan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17. Memberi makna bahwa saat kedatangan Tuhan, setiap orang percaya yang masih hidup di bumi akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Hubungan dengan pengangkatan gereja adalah klausa ini mengandung makna bahwa peristiwa kedatangan Tuhan atau yang disebut dengan pengangkatan gereja menjadikan setiap orang percaya yang masih hidup akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Klausa ke-6 berbunyi demikian, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Dalam 1 Tesalonika 4:18 bermakna bahwa agar setiap orang percaya di bumi saling memberikan penghiburan satu dengan yang lainnya, karena kematian bagi orang percaya tidak bermakna terjadi perpisahan hidup untuk selama-lamanya. Hubungan dengan pengangkatan gereja adalah klausa ini mengandung makna bahwa karena Tuhan akan datang untuk menjemput saleh-salehnya, maka setiap saudara seiman di bumi harus saling memberikan penghiburan atas meninggalnya saudara seiman, karena akan ada pertemuan kembali untuk bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Setelah kita memperhatikan klausa-klausa dalam 1 Tesalonika 4, maka kita selanjutnya melihat klausa-klausa yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Perhatikan klausa yang ketujuh. Percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini bisa kita temukan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 2. Menjelaskan agar murid-murid mempercayai Yesus. Karena Yesus menyediakan satu tempat tinggal yang juga disebut sebagai rumah Bapakku. Hubungan dengan pengangkatan gereja adalah klausa ini mengandung makna Yesus akan pergi ke sorga, ke rumah Bapa, ke suatu tempat yang sangat memadai bagi Yesus dan setiap orang percaya. Klausa ke-8 adalah bunyinya seperti ini. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bisa ditemukan dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, menyatakan bahwa Yesus pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Hubungan dengan pengangkatan gereja adalah klausa ini mengandung makna bahwa Yesus pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi setiap orang percaya. Klausa ke-9 bunyinya seperti ini. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Terdapat dalam Yohanes 14 ayat 3 bermakna bahwa Yesus akan kembali membawa murid-murid bersamanya ke sorga. Hubungan dengan pengangkatan gereja adalah klausa ini mengandung makna saat kedatangan Tuhan, setiap orang percaya akan bersama-sama dengannya. Klausa ke-10 bunyinya, kamu tahu jalan ke situ, dijelaskan dalam Yohanes 14 ayat 6. Menyatakan bahwa Yesus sedang menjelaskan jalan ke rumah Bapa. Hubungan dengan pengangkatan gereja adalah klausa ini mengandung makna Yesus menjelaskan dirinya sendiri adalah jalan ke rumah Bapa.
Klausa ke-12 menyatakan, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya. Terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 51 menyatakan bahwa saat kedatangan Tuhan atau rapture tiba, tidak semua orang percaya akan mati. Jadi bagi setiap orang percaya yang masih hidup akan diubahkan. Hubungan dengan pengangkatan gereja adalah klausa ini mengandung makna masih ada orang-orang salehnya yang hidup ketika Tuhan datang atau rapture, sehingga orang-orang tersebut akan diubahkan. Kolose ke-12 menyatakan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 52 menyatakan bahwa dalam sekejap mata saat nafiri terakhir berbunyi, maka orang-orang mati dalam Kristus akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan orang-orang yang masih hidup di dalam Tuhan akan diubahkan. Hubungan dengan pengangkatan gereja adalah klausa yang mengandung makna ketika Tuhan datang atau rapture, orang-orang salehnya yang telah meninggal dunia akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Sedangkan orang yang masih hidup akan diubahkan sehingga semuanya dapat bersama-sama dengannya selama-lamanya. Umat Allah yang diberkati Tuhan, dari klausa-klausa yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, Yohanes 14 ayat 14, 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52, maka terungkap, maka menunjukkan adanya hubungan dengan pengangkatan gereja yang ditunjukkan dengan 12 hal atau 12 pernyataan. Yang pertama, ada harapan bagi setiap saudara seiman untuk bersama-sama saat pengangkatan gereja atau rapture. Yang kedua, setiap orang percaya yang telah meninggal dunia akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Yang ketiga, setiap orang percaya yang masih hidup tidak akan mendahului orang yang telah meninggal di dalam Tuhan untuk pengangkatan gereja atau rapture. Yang keempat, peristiwa pengangkatan gereja atau rapture ditandai dengan Tuhan sendiri turun dari surga. Yang kelima, peristiwa pengangkatan gereja atau rapture menjadikan setiap orang percaya yang masih hidup akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Yang keenam, setiap saudara seiman di bumi harus saling memberikan penghiburan atas meninggalnya saudara seiman. Yang ketujuh, Yesus akan pergi ke surga, ke rumah Bapa, suatu tempat yang sangat memadai bagi Yesus. Yang kedelapan, Yesus pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi setiap orang percaya. Yang kesembilan, saat pengangkatan gereja atau rapture, setiap orang percaya akan bersama-sama dengan Tuhan. Yang kesepuluh, Yesus menjelaskan dirinya sendiri adalah jalan ke rumah Bapa. Yang kesebelas, orang salehnya yang hidup ketika pengangkatan gereja atau rapture akan diubahkan. Yang ke-12, setiap saleh-salehnya yang meninggal dunia akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Haleluya! Tuhan memberkati. Immanuel. Amin.